Kedahsyatan kasih-Mu mengalir bagi setiap kami. Pagi hari ini kami percaya darah Yesus yang kudus menyucikan setiap kami, melayakkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini ada mengalir kekuatan yang baru bagi setiap kami umat-umat-Mu. Pagi hari ini mengalir gairah yang baru untuk memuliakan Engkau. Kami mau naik lebih tinggi lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi. Engkau, Roh-Mu yang kudus membawa kami naik pagi hari ini. Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Kau yang memimpin ibadah kami, membawa kami naik lebih tinggi lagi dalam hadirat Tuhan. Biarlah awan kemuliaan Tuhan tercurah atas setiap kami, turun atas setiap kami pagi hari ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dengan-Mu. Itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Ya Bapak Ibu Saudara, saya minta setiap kita, mari angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Biarlah pujian ini membawa setiap kita dengan kerinduan hatimu masuk lebih dalam lagi. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Bawa kami naik di dalam gunung-Mu yang kudus, agar kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami. Kami percaya pagi hari ini ada sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan bagi kami. Mari setiap hatimu, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan lebih lagi dengan penuh kerinduan kita untuk kita naik ke gunung Tuhan yang kudus ini. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dengan-Mu. Yang ku perlu, amin, sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Tapi ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Ya kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, sumber penghiburanku. Dan Kau bakar air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sekali katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Ya kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, sumber penghiburanku. Dan Kau bakar air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu,
pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kemuliaan hanya bagimu.
Ya Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, Tuhan hidup kita dekat.
Mari beri hati kita. Dia ada di sini. Dia hadir di sini. Dia ada di antara kita. Rindu mendekat, 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 mendekat kepada. Mari mendekatlah kepada Tuhan. Beri hatimu. Mendekatlah kepada Tuhan. Dia ada di sini. Haleluya. Syarabaralama syarararama. Mari bawa hati kita lebih dekat lagi. Dia ada di sini. Bapa ada di sini. Yesus ada di sini. Syararabaralama syarabaralama sani. Bakal kami semua pagi hari ini. Syakara lama-lama syande. Lama-lama lebih lagi mendekat saat ini. Syakara lama-lama syande. Kalian bisa menyembah berbahasa roh. Terus menyembah berbahasa roh. Api Roh Kudus seluruh atas setiap hidup pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Membakar semua, menghabiskan semua, membakar habis semua dalam hidup kami pagi hari ini.
masih akan melawat kita. Ketika pujian penyembahan dinaikkan dan suara Tuhan yang disampaikan tadi, ada satu penglihatan yang Tuhan perlihatkan. Saya melihat ada banyak orang yang berpakaian hitam dan naik ke atas gunung, dan itu sangat banyak dan seragam dengan berpakaian yang hitam. Saya melihat penglihatan ini, saya bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan? Tuhan berkata bahwa bawa keluh kesahmu ke gunung Tuhan, bawa bebanmu ke gunung Tuhan, bawa kelemahanmu ke gunung Tuhan. Karena ketika engkau sampai ke gunungnya, engkau akan mengalami kehadirannya. Saya melihat orang banyak ini benar-benar sedang berjuang. Dan Tuhan menghendaki demikian kepada setiap kita pagi hari ini. Tuhan mau kita berjuang sampai kita mengalami sesuatu yang besar di atas gunungnya yang kudus. Tuhan, saat pagi hari ini kami terus berjalan ke gunung-Mu. Kami meletakkan segala ketidaksanggupan kami dan kami bawa ke atas gunung-Mu Tuhan. Sebab kami mau mengalami kemenangan, kami mau mengalami kelegaan yang dari-Mu. Tuhan, ini hati kami, ini keberadaan kami datang dan kami bawa di hadapan-Mu. Kehadiran-Mu yang kami perlukan, kehadiran-Mu yang kami butuhkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita terus menikmati kehadirannya pagi hari ini. Bawa segala bebanmu kepada Dia. Bawa segala tekananmu kepada Dia saat pagi hari ini. Dia hadir, Dia hadir, Dia hadir saat ini. Haleluya. Dia hadir, Dia hadir di hatimu. Haleluya, haleluya. Oh, mari menyembah Dia, mari sembah Dia, ajukan Dia, mari muliakan Dia. Terus berjalan dan terus berjalan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini apapun keadaan saudara, engkau tidak datang lagi ke gunung yang menakutkan. Gunung di mana orang yang menyentuhnya akan mati. Tapi engkau datang ke gunung Tuhan yang kudus. Dan engkau datang dengan keberanian, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, tapi oleh karena darah Yesus, darah anak domba Allah telah menguduskan setiap kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu, engkau merasa tidak layak, engkau merasa terintimidasi, engkau penuh dengan beban-bebanmu, hari ini biarkan Roh Kudus menolong engkau, menanggalkan semua keadaanmu. Biarlah matamu tertuju kepada gunung Tuhan yang engkau sedang mendaki saat ini. Saya minta yang masih duduk dan engkau sanggup berdiri, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Setiap kita yang ada saat ini, minta api Tuhan membakarmu, api Tuhan turun atasmu, menjamamu, sehingga pagi hari ini ada sesuatu yang dahsyat. Tuhan taruhkan dalam hati saya bahwa minta lebih dari setiap kelemahan-kelemahan saudara. Minta saat ini, aliran api Tuhan itu akan turun saat pagi hari ini, melawat setiap kita. Come Holy Spirit,
Mari minta dengan segenap hatimu, bukan dengan karena kekuatanmu, tapi terima api Roh Kudus. Shida morena makena maena masena la bala bala. Shida la morena makena. Melepaskan semua ikatan-ikatan yang membuat kami tidak dapat datang mendekatmu mereka. Pagi hari ini terlepas di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua intimidasi, rasa tidak layak, terlepas saat ini di dalam nama Yesus.
layak Tuhan, layak Tuhan. Layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selama. Sekali katakan layak Tuhan, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan layak Tuhan, layak Tuhan dipuji. Yesus, tinggikan namanya selamanya. Bagimu, bagimu, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Sekali katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan, kau wanita saja katakan layak Tuhan. Kau pria bersama saya katakan layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bersama-sama katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan kemuliaan,
bagi Tuhan sampai selamanya. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian. Bagimu Tuhan, segala hormat. Bagimu Tuhan, kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Kasih senyum dulu kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Ya, senyum corona. Haleluya. Siapa bilang haleluya dulu? Haleluya. Haleluya. Ya, itu yang harus kita kerjakan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita bilang haleluya ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagi buat kita. Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu ingin dekat dengan kita dalam beberapa waktu ini. Karena memang sudah cukup lama mungkin saya, Bapak Ibu, sibuk dengan semua yang ada. Dan waktu-waktu ini dia rasa kangen gitu loh sama kita. Pengen ketemu dengan kita. Kenapa? Ya karena memang dia ini adalah Bapa kita. Dia adalah Tuhan kita. Kita berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh pengen kita dekat. Pengen dekat. Haleluya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang pengen dekat dengan Tuhan, tapi juga Tuhan pengen dekat dengan kita. Jadi hari ini saya percaya suasana kedekatan sudah mengalir di hati kita semuanya. Amin. Amin. Oke, saya ingin baca satu ayat buat kita di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Jadi kekristenan tidak hanya gereja, Bapak Ibu, tidak hanya datang ibadah, tetapi kita melampaui itu kalau boleh, yaitu ingin bersama dengan Tuhan, ingin dekat. Ya, kenapa? Karena Yesus dari surga datang ke bumi ini kan ingin ketemu kita, ingin dekat dengan kita, ingin bicara dengan kita, ingin bergaul dengan kita. Jadi Tuhan kita di dalam Yesus ini berbeda sekali dengan yang lain-lain. Dia ingin dekat dengan kita. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Coba kita lihat sama-sama. Jadi Tuhan tuh sangat rindu kita dekat. Nah, sedekat apa nanti kita belajar sama-sama ya. Teman-teman yang sudah lama tidak berdoa, tidak menyembah, itu pasti rasanya juga ada yang kurang di dalam hatinya. Ada Tuhan pengen lah begitu seperti dulu begitu ya. Tapi itu tidak mudah karena banyak halangan yang kita lalui. Sama-sama kita baca Yakobus 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hai kamu yang mendua hati. Jadi Tuhan ingin kita mendekat. Saya sempat bertanya-tanya di ayat ini, seolah-olah kita mendekat dulu, baru Tuhan itu mendekat. Dalam hukum rohani terbalik. Tuhan itu sudah dekat, kitanya yang tidak merasa dekat. Karena ada yang memisahkan kita. Ya, jadi Tuhan itu sudah ada. Karena Tuhan kita disebut namanya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, selalu ada. Hanya saja kesadaran kita terhadap Tuhan itu dihalangi oleh berbagai hal yang ada. Jadi bahasanya begini, begitu kita mendekat kepada Tuhan, kesadaran kita, Tuhan tiba-tiba di situ begitu. Awalnya, awalnya Tuhan ada di situ enggak?
Oke, seandainya begini. Kalau saya berdiri sini, saya sadar nggak sadar ada Tuhan nggak di sini? Ada. Kalau Bapak Ibu di mana-mana jalan, di mana-mana sadar nggak sadar ada Tuhan nggak? Ada. Karena Allah kita Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita dimanapun kita ada, dia ada. Tetapi kesadaran kita itu masalahnya. Begitu kita sadar kita sadar ingin mendekat, Tuhan ada di situ. Itu maksud ayat itu. Jadi mendekat itu adalah kesadaran kita bahwa kita butuh untuk dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah ada di situ. Saya sangat yakin kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh saja sejenak, kita merasakan Tuhan itu ada di sini. Haleluya. Berapa banyak hari ini menikmati Tuhan ada di sini? Haleluya. Saya berdoa seperti pesan kemarin, ya. Minggu depan jangan terlambat lagi juga. Coba usahakan datang lebih cepat, karena itu mempersiapkan diri, ya. Kemudian yang kedua saya lihat pesannya sampai ya, banyak pakai baju merah, ya. Karena ini bicara tentang semangat untuk bertemu dengan Tuhan. Itu saja kira-kira ya, ingin semangat bertemu dengan Tuhan. Oke. Kira-kira kalau kita berpikir Tuhan, saya mau dekat denganmu. Bagaimana caranya? Aku mau Tuhan. Saya ingin sampaikan 2 poin sederhana saja buat kita Bapak Ibu yang mudah kita lakukan. Bagaimana supaya kita ini bisa dekat dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah dekat dengan kita, begitu. Jadi kita harus belajar untuk memanajemen hati kita, diri kita, supaya kita memang benar-benar bisa dekat dengan Tuhan. Kita mau dekat kepada Tuhan, syarat pertama adalah saya harus belajar untuk setuju sepaham dengan Tuhan. Ya, saya minta Om Karis berdiri dulu. Ini contoh ya, Bapak Ibu Saudara begini. Jangan dekat-dekat. Ya, seandainya Om Karis ini bos. Dia adalah bos, ya, dia punya perusahaan yang baik, ya, lagi naik ratingnya, begitu. Terus kemudian saya karyawannya. Kalau saya mau dekat dengan dia kan susah. Karena jurangnya jauh. Tetapi saya bisa dekat dengan bos saya, pimpinan saya dengan syarat begini. Apa yang dia mau, saya okekan. Apa yang dia mau, saya setujui. Oke? Itu artinya apa? Saya berkawan. Saya menjadi bawahannya. Saya menurutinya. Saya mengikutinya. Ya, saya percaya kalau saya setuju dengan maunya bos ini, pasti bos itu akan welcome sama saya. Apa welcome? Silakan masuk. Itulah di depan pintu kan tulisan welcome, silakan masuk begitu. Iya. Haleluya. Ya kan welcome akan berkata mari. Welcome itu mari maksudnya, ya. Oke, ya. Jadi kalau saya setuju dengan maunya bos, artinya bahwa saya bisa dekat. Saya akan dipakai oleh dia, kasarnya gitu. Saya akan diajak oleh dia karena saya sepakat dengan dia. Makasih Om. Oke, jadi maksudnya begini, kalau Bapak Ibu Saudara pengen dekat dengan Tuhan, sebenarnya sederhana aja. Apa sih maunya Tuhan? Apa sih keinginannya Tuhan? Ikuti saja. Ya, bapak-bapak ini khusus, bapak ibu-ibu, yang anakmu susah mengikuti kehendakmu, anak-anak nggak bisa dekat. Anak-anak juga begitu, anak-anak kalau melawan maunya bapaknya, mamanya nggak bisa dekat. Kalau mau dekat adalah, apa maunya bapaknya, akan berkata begini, gampang kalau kamu mau dekat sama saya. Ikuti saja mau bapakmu itu. Tapi kalau kamu tidak mau ikuti maunya bapakmu atau maunya mamamu, kamu menjadi oposisi atau lawan. Kita akan menjadi orang yang jauh. Tahu pilihannya ya? Yang jadi karyawan di sini tahu pasti ya. Kalau Anda memusuhi pimpinanmu, Anda akan terlempar. Kalau Anda tidak menyukai dan melawan, memberontak terhadap pimpinanmu, Anda akan keluar dari situ. Begitu kira-kira. Iya. Tidak semua maksudnya pimpinan itu benar memang. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, saya percaya semua yang maunya Tuhan adalah benar. Karena Tuhan adalah kebenaran. Jadi saya harus setuju dengan maunya Tuhan. Kalau saya tidak setuju dengan maunya Tuhan, Anda tidak bisa sepakat sama dia. Kita tidak bisa berjalan sama dia. Kita tidak bisa ngobrol sama dia. Tuhan tidak akan juga mensupport kita. Karena apa? Kita punya mau sendiri.
Jadi kalau mau dekat dengan Tuhan, simple. Ikuti maunya Tuhan. Dari mana kita tahu maunya Tuhan? Dari mana tahunya maunya Tuhan? Baca Alkitab. Firman Tuhan ini adalah maunya Tuhan. Baca Alkitab. Kita akan belajar sama-sama. Ya, Bapak Ibu bisa belajar firman Tuhan. Nanti kita belajar diskusi sama-sama tentang maunya Tuhan. Jadi sebelum kita setuju dengan Tuhan, kita belum bisa dekat dengan Dia. Saya tulis begini. Setuju dengan Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala kebenarannya. Jadi kalau Anda masih punya kebenaran sendiri, saya masih punya kebenaran sendiri, saya sama Tuhan tidak bisa ketemu. Kita akan berjalan masing-masing. Mau dekat dengan Tuhan? Setujui apa yang Dia mau. Aminkan apa yang Dia mau. Turuti kehendaknya, kita pasti dekat dengan Tuhan. Pasti dekat dengan Tuhan. Haleluya. Satu ayat kita baca misalnya. Amsal 3 ayat 6. Jadi kalau kita tidak setuju, kata setuju itu sebenarnya di dalamnya ada kata mengakui. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi belum tentu apa yang Dia mau itu kita kerjakan karena kita nggak setuju. Ada banyak orang Kristen itu tidak setuju dengan firman Tuhan, itu aneh. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin ikut Yesus, Anda harus setuju dengan maunya Yesus semuanya, nggak boleh sepotong-sepotong. Itulah sebabnya kita tidak bisa dekat, akrab dengan Yesus, karena kita beberapa hal itu kita tidak setuju. Anda punya kemauan sendiri. Oke, baca Amsal 3 ayat 6. Apa bunyinya? Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, Iya. maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Makasih. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Akui Dia. Percayai Dia. Turuti Dia dari semua yang kita jalani. Coba nanti kalau besok pagi kita saat teduh, ingat firman Tuhan ini. Tuhan, seberapa banyak menurutmu, aku ini sudah setuju sama maumu. Tuhan, kasih penilaian kepadaku. Seberapa banyak aku mengakui Engkau dalam segala lakuku. Kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak setuju, tidak mengakui, Anda tidak bisa dekat. Ya, sama. Saudara yang punya teman, itu karena temanmu itu sepakat. Apalagi yang join ya. Yang join, apa istilah join itu? Apa Bang David? Kalau kita kerjasama sama orang, merger, join, kongsi sama orang, kita harus ngobrol dulu apa yang kita mau kerjakan. Saya setuju, kawan kita setuju, baru kita kerjakan. Ya, bahkan buat perjanjian. Nah, kalau tidak setuju, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kalau mau dekat dengan Tuhan, coba kita belajar dari Tuhan, menurutmu, sudah seberapa banyak aku ini mengakui Engkau sebagai kebenaran? Tuhan, seberapa banyak aku ini kerjakan maumu? Jadi kalau ternyata yang kita kerjakan ini tidak selalu tidak sama dengan maunya Tuhan, Anda nggak bisa dekat. Ya, Anda menyembah Tuhan dengan Tuhan yang jauh. Tuhan jauh sekali. Makanya orang bilang, oh Tuhan jauh dari hidupku. Tuhan jauh. Tuhan berkata, Tuhan itu tidak jauh. 2, 3 orang berkumpul demi namaku. Aku ada tengah-tengah mereka. Ya, itu firman Tuhan. Artinya dia dekat dan tidak susah syaratnya. Haleluya. Jadi saya rindu besok pagi. Coba besok pagi masing-masing Bapak Ibu, anak-anak muda coba berdoa begini. Atau nanti malam, Tuhan, coba nilailah hidupku ini. Apa pendapatmu? Kalau ternyata aku masih mau dengan semua keinginanku, pikiranku, kehendakku, ya tentu Anda di luar jalur. Jadi berkat-berkatnya memang jauh dari kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang kenapa Yesus itu disebut jalan kebenaran dan hidup, kebenaran di dalam Yesus itu adalah jalan. Jalan itu adalah, ya, tahu jalan ya? Jalan itu beda nggak dengan yang lain? Pasti beda ya. Kalau di sini jalannya di aspal, ada batasannya gitu ya. Jalan itu pasti ada yang berbeda dari jalan yang lain, begitu. Kalau kita ke sawah, itu ada jalan dan jalan itu beda dengan sawah. Kalau Anda ke gunung, tadi kan ada ayat pergi naik gunung. Kalau orang pergi naik gunung, itu ada jalan itu beda dengan yang lain. Jadi Yesus itu adalah kebenaran yang berbeda dari semuanya. Haleluya.
Jadi kalau kita tidak menjadikan dia berbeda, tidak menjadikan dia khusus spesial, maka kita akan jalan ngawur. Makanya banyak orang Kristen itu tidak bisa tekun dengan jalannya. Kenapa? Karena dia tidak melihat jalan itu. Kalau Bapak Ibu pergi ke kalau di Arab sana kan ada namanya padang gurun ya. Padang gurun itu kan nggak ada jalan zaman dulu. Sekarang sudah ada jalan. Mereka hebat-hebat. Kalau Anda pergi ke mana? Ke kebun kan semua ada jalannya. Kalau Anda jalan ngawur saja, rusak, kacau, begitu. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini, kekristenan itu ternyata memang ada ketetapan-ketetapan yang harus kita ikuti, Bapak Ibu Saudara, supaya apa yang menjadi maunya Tuhan dan mauku itu terjadi. Ya, teman-teman yang kerja saja, itu punya cara kerja. Dulu saya di STM itu belajar tentang praktek kerja besi. Itu selalu dimulai dengan namanya langkah kerja. Kan tahu, teman-teman pernah istilah itu, langkah kerja atau bagaimana cara kerjanya, nggak ngawur gitu loh. Teman-teman yang bisnis ada cara kerjanya? Ada? Ibu Elena? Ada ilmunya? Ada kan? Semua yang kerja punya ilmu. Sesuatu yang dikerjakan ada ilmunya, jadi nggak ngawur gitu. Oleh sebab itu ada hasilnya, karena ada jalannya gitu loh. Nah, menjadi dekat dengan Tuhan itu adalah juga bahwa ikuti jalannya ini. Jangan ikuti jalanmu. Jangan ikuti jalan orang lain. Atau malah jangan ikuti jalannya siapapun. Sukaku lah. Jadi kalau Anda Bapak Ibu yang masih bilang sukaku, mauku. Anda nggak ngikuti Yesus. Berapa tahun pun Anda ibadah, nggak menemukan kebenaran ini. Karena Anda di jalan di tempat yang lain. Ya. Saya senang tadi dengar kesaksian Dokter Tara. Dia dokter tapi ngaku juga Tuhan melebihi ilmunya. Wah, kalau dulu kok berdebat bertiga sama saya seru mereka. Ilmunya hebat, dia pinter dia. Dia di kampus pinter ini. Ya, kita punya orang-orang hebat di sini. Ini orang-orang pinter dia. Hebat-hebat dokter-dokter pinter ini. Ya, tapi ilmunya tidak bisa mengalahkan Tuhan. Dirobohkan ilmunya. Tuhan ingin berkata kepada dia, jalanku yang benar. Gitu loh ya, mauku yang benar gitu. Sekalipun sebenarnya menurut saya yang dia lakukan itu salah atau enggak? Menurut saya enggak salah juga. Tapi kebenaran di atas kebenaran adalah Yesus. Jadi Bapak Ibu yang sudah lakukan ini mungkin benar menurut pendapatmu, ilmumu, atau kata orang benar, tapi itu harus di atasnya itu kebenarannya adalah Yesus. Amin. Jadi mau dekat dengan Tuhan, syaratnya sederhana. Mau oke dengan maunya Tuhan. Ayo, kira-kira apa maunya Tuhan yang paling sederhana coba? Satu, Ibu boleh? Apa kira-kira maunya Tuhan, Ibu? Menurut Ibu, apa maunya Tuhan? Dekat dengan Dia. Oh iya, dekat Dia, iya. Yang lain. Apa kira maunya Tuhan? Yang supaya kita dekat loh, maunya apa? Menyembah Dia. Ya, menyembah Dia itu maunya Tuhan. Amin. Yang lain? Kasihilah sesama manusia. Banyak sekali. Satu Alkitab ini banyak sekali. Gitu. Tapi tiap-tiap kita itu berbeda keinginan Tuhan, peraturan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang harus mengikuti Tuhan dalam hal kebenaran dalam keluarga. Bagaimana supaya keluargamu rukun? Ikuti kebenaran Tuhan. Contoh begitu. Jadi di keluarga yang susah berdamai, susah berdoa bersama, itu ada kebenarannya sendiri. Cari kebenarannya dan Anda setuju dengan kebenaran itu, kerjakan sama-sama, pasti oke. Begitu. Yang punya pekerjaannya nggak maju-maju, pelayanannya nggak maju-maju, pasti ada yang salah, ada yang keliru, nggak sempurna. Berdoa Tuhan kasih tahu, ikuti sampai iya, pasti terjadi. Begitu. Ya, jadi tiap-tiap kita masing-masing ini punya persoalan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda untuk bisa setuju dengan Tuhan. Ya, contoh untuk mengelola uang saja. Ya, tadi sempat disinggung tentang persepuluhan misalnya. Ada jemaat yang sampai hari ini belum pernah beri persepuluhan. Ya, kenapa? Karena bilang nggak cukup, Pak. Kami nggak cukup, kerja siang malam nggak cukup kami.
Gak pernah cukup memang usahamu. Alkitab berkata yang membuat kita kaya bukan usaha kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan usahamu. Itu kalau Anda gak setuju, ya gak akan jadi. Bener itu. Gitu loh. Sekalipun Tuhan bilang, kalau gitu aku di rumah aja lemas-lemas. Bukan itu maksudnya. Maksudnya pekerjaanmu itu udah bener. Tapi di atas pekerjaanmu itu ada Tuhan. Itu maksudnya. Amin. Ya, ada ayatnya. Ayo, baca yuk. Amsal 10. Jadi, ini contoh saja. Satu, setuju dengan Tuhan itu misalnya itu. Coba, baca Ibu. Amsal 10 ayat 22. Iya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, Iya. susah payah tidak akan menambahinya. Itu sudah ayatnya. Saya sudah ngalami, Bapak Ibu Saudara. Dan teman-teman yang lain sudah membuktikan. Jerih payah itu tidak akan menambahinya. Kalau tidak dimulai dengan tataran yang pertama, hukumnya kebenaran. Itu setuju namanya. Setuju dengan Tuhan tuh itu ayatnya. Kalau baca itu, Anda berani berkata amin enggak? Berani yang kerja. Berani berkata amin enggak? Yang kerja. Bagaimana? Pak Yusuf? Amin. Kalau Anda percaya dengan ayat itu, Anda kerja nggak? Contohnya begini. Pernah beberapa orang membuktikan begini. Saya hari Minggu nggak masuk kerja. Karena ibadah. Tapi nanti sore-sore lah aku mau kerjalah. Begitu misalnya. Itu bisa, yang sore sedikit itu bisa mencukupi apa yang dia perlukan karena dia duluan. Mendahulukan Tuhan tadi gitu loh. Jadi konsepnya bukan nggak boleh kerja, nggak boleh semangat. Kalau boleh kita semangat, keringatan, belajar. Itu harus. Tapi di atas itu adalah kebenaran Tuhan. Ya, yang ingin diberkati, ingin cukup, ayatnya itu. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, bukan susah payah. Jadi ada yang susah payah, marah-marah, kesal, usaha apa saja nggak berhasil. Kenapa? Mungkin yang diusahakan kita sudah benar. Tapi berkatnya tidak ditambahkan kepada kita. Oke ya? Tidak ada berkat yang ada dalam pekerjaan kita itu. Mungkin cara kerja kita sudah benar, usaha kita sudah benar. Tapi karena kita berkata, ini usahaku, ini milikku. Tuhan jangan campur tangan. Begitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya tidak maksimal hasilnya. Oke, yang ingin kaya, saya pikir kita semua pengen kaya. Amin. Ya kaya pertama itu ya bersyukur lah ya. Kaya itu kan relatif kan. Relatif loh. Ada orang punya mobil 10 nggak merasa kaya. Kita baru punya HP Android sudah merasa kaya. Kaya itu relatif Bapak Ibu. Tapi kaya itu ucapan syukur sebenarnya ya. Oke. Jadi ya ini khusus yang kerja. Jadi Tuhanlah sama-sama baca sekali lagi. Ayo. Biar ini jiwa kita dengar. Ini kebenaran. Di luar itu kita jauh jadi Tuhan jadinya gitu loh. Kita mengakui itu kebenaran dan kita kerjakan. Itu maksudnya. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan. Bayangkan. Menambahinya nggak bisa. Kebanyakan malah bocor. Ada orang yang kerja bertahun-tahun. Suami istri. Tapi nggak pernah terkumpul. Kenapa? Karena ada bocor. Yang pertama adalah berkat Tuhan tidak ada di atas. Yang kedua, pengelolaannya tidak bersama Tuhan. Iblisnya ada di dalam. Sehingga bocor. Firman Tuhan berkata menaruh berkat atau barang di pundi-pundi yang berlubang. Gitu. Habis terus kita. Jadi ini yang dimaksudkan setuju contohnya. Jadi setuju itu adalah apa kata firman Tuhan. Aku berkata ya amin aku lakukan. Kelihatan orang bodoh kita. Saya mau beritahu. Teman-teman yang mengikuti Tuhan ini seperti orang bodoh. Tapi kata Alkitab, orang yang bodoh itulah yang akan mempermalukan orang pintar. Kita ini orang-orang bodoh sebenarnya, menurut prinsip dunia. Tapi kita ini orang-orang yang bahagia karena mengikuti Tuhan. Ya, itu bersepakat. Jadi kalau mau dekat dengan Tuhan, belajarlah bersepakat. Apa saja? Ini soal uang tadi, pekerjaan. Apalagi misalnya, soal jodoh misalnya, yang masih membutuhkan jodoh. Bapak Ibu, yang sedang berdoa untuk anaknya tentang jodoh. Atau anak muda berdoa untuk jodoh. Itu jodoh itu juga kan kita punya pilihan. Tapi Tuhan juga punya pilihan gitu. Coba belajar untuk Tuhan pilihanmu seperti apa gitu. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kekristenan itu adalah sebenarnya Yesus ada di dalamku.
dan kemudian aku setuju dengan maunya Yesus. Jadi yang mau dekat dengan Tuhan Yesus, mari kita belajar setuju dengan maunya Tuhan. Setuju dengan kehendak Tuhan, mengakui Tuhan. Ya, saya lah salah satunya sebenarnya yang belajar Bapak Ibu. Waktu saya mendengar dari bapak-bapak bahwa saya diutus ke Medan, saya menolak sebenarnya. Saya jujur, saya menolak. Tapi Tuhan punya cara yang khusus. Ada senior saya ada di sini, dulu namanya Kak Sarah Leha, yang lama-lama kenal itu. Rupanya dia telepon ke sana. Dia minta kepada bapak-bapak supaya saya datang ke Medan. Nah, orang-orang di sana ngomongnya sama saya begini. Tuhan, para pendoa syafaat dengar suara Tuhan. Wah, ini saya lihat kalau udah suara Tuhan udah nggak bisa. Ya, ini zaman-zaman LBTC ini yang sana udah tahu. Bapak-bapak, pendoa syafaat terima suara Tuhan bahwa saya, DS harus pergi ke Medan. Kalau udah bicara bapak-bapak, pendoa syafaat, saya tidak bisa menolak. Bapak Ibu tahu, saya berjuang habis untuk menghancurkan apa yang saya tidak sukai di sini untuk ada di Medan ini. Itu yang namanya setuju dengan maunya Tuhan. Berat Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu tahu sekarang, saya sudah nggak mau pengen kemana-mana. Kalau saya nanti mati, kuburkan aja di Medan ya. Nggak usah bawa ke Banyuwangi. Sudah di sini saja. Ini kampung halamanku sudah. Begitu saja. Aku tertawa. Ya kok jangan pulang juga ke kampungmu sana. Sudah di sini saja kita ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tahu, ini nggak mudah loh setuju dengan maunya Tuhan. Kenapa? Tiap-tiap kita punya keberatan-keberatan, punya pikiran-pikiran, punya mau. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan itu harus setuju dengan maunya Tuhan. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan maunya Tuhan, jangan harap Anda dekat. Begitu ya. Jadi nanti coba diuji, tidak usah banyak-banyak, Tuhan menurutmu ya. Atau suami istri bisa ngobrol. Ma, menurutmu aku ini dekat Tuhan enggak? Apa ada yang enggak aku setujui? Nanti istrimu makan cerita itu 2 jam. Iya, bapak itu begini, begitu. Nah, baliknya, ibu-ibu tanya sama suamimu, Pak, menurutmu aku ini udah setuju sama Tuhan belum? Wah, panjang itu ceritanya. Tapi tidak apa-apa, biarkan itu supaya tahu bahwa memang ada yang masih belum kita kerjakan. Oke, kalau mau dekat dengan Tuhan, setuju dengan kehendak Tuhan. Setuju. Sekalipun sakit, nangis-nangis. Kami kalau istilah kami sampai berdarah-darah istilahnya. Sakit, ya, tidak enak. Tapi lama-lama itu menjadi kesukaan. Kenapa? Kebenaran itu akhirnya memang mendatangkan damai sejahtera. Ya, jadi tadi di dalam Amsal 3:6 itu katakan, akuilah dia dalam segala lakumu atau jalanmu atau perkataanmu atau pikiranmu, apa sajalah begitu ya. Ya tidak hanya menyangkut uang, pekerjaan, jodoh, apa saja ya, kebiasaanmu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kebiasaan-kebiasaan yang nggak bener, kira-kira ini sesuai dengan maksud Tuhan enggak gitu. Kalau nggak sesuai ya nggak bisa dekat begitu loh. Kan kita ini ceritanya kan dekat karena kita menyenangkan orang yang kita mau dekat. Begitu ya. Ya kalau ada teman-teman yang nggak dekat dengan orang yang maksudnya gini. Kalau ada di antara saudara yang dekat dengan musuhmu itu luar biasa. Ada di sini yang dekat dengan musuhnya? Ada, Pak. Ada. Siapa itu? Yang di rumahku, Pak. Memang di rumahmu musuhmu. Maksudnya suaminya, kalau enggak istrinya, mertuanya, macam-macam. Itu bukan musuhmu. Ya, nanti belajar tentang hal ini saya sudah buat pelajarannya di YouTube tentang peperangan rohani. Ada 10 pelajaran di sana. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana ya. Jadi, ayo kita belajar mengakui setuju dengan kehendak Tuhan, karena itu artinya kita menjadi dekat dengan Tuhan. Yang sederhana saja ya. Oke, yang kedua. Perhatikan di dalam ayat tadi, di dalam kembali kepada Yakobus, dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, ayat yang selanjutnya berkata, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi yang membuat orang dekat dengan Tuhan selain mengikuti maunya Tuhan adalah saya menyucikan tangan saya.
Tangan ini bicara tentang perbuatan-perbuatan. Ya, artinya begini, apa yang saya lakukan itu harus sama dengan maunya Tuhan. Kalau Anda bisnis, ya harus bisnis dengan benar. Ya, kalau Anda bersaudara, bersaudara dengan benar. Kalau Anda belajar untuk memberkati orang, memberkati dengan cara benar. Kalau Anda ingin menasehati orang lain, nasihatilah dengan cara yang benar. Itu bicara tentang tangan yang bersih, tangan yang suci. Ya, kalau tangan kita tidak suci, itu yang dimaksudkan Alkitab di frase terakhir. Hai kamu yang mendua hati. Mendua hati itu artinya begini. Satu sisi saya ingin dekat dengan Tuhan, sisi yang lain saya tidak mau meninggalkan dosa, kejahatan, dan lain sebagainya. Satu ayat kita baca. 1 Petrus 2 ayat 1 misalnya berkata begini. Karena itu, katanya, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kejahatan dan lain-lain itu adalah jalan yang lain. Jadi kalau jalan Tuhan itu ada di sini, di sebelahnya itu ada jalan yang lain tadi itu. Nah, kalau kita belum bisa setuju dengan Tuhan, kalau kita belum oke dengan maunya Tuhan, kita mendua hati gitu loh. Kita melakukan yang di sini, tapi juga melakukan yang di sana. Tahu mendua hati ya? Mendua hati itu artinya nggak satu orang. Ada keinginan yang lain gitu. Cinta kita tidak hanya kepada Yesus, tapi juga kepada yang lain. Itu mendua hati ya. Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Haleluya. Siapa yang pernah ditanya Tuhan Yesus sampai 3 kali itu? Hei Simon, Petrus, anak Yohanes, katanya. Apakah engkau mengasihiku? Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Sampai 3 kali. Yang ketiga dia marah, kesel. Oh Tuhan ini gak percaya kalau aku mengasihimu, katanya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pasal 26. Ketika Yesus sedang digebuki di sana, disiksa di sana, dia tinggal sendirian. Ada seorang cewek datang sama dia. Kamu kan muridnya dia? Oh bukan. Aku gak kenal, aku gak ngerti pertanyaanmu, katanya. Begitu ya. Ketemu lagi dengan ibu-ibu, juga mau begitu. 74. Matius 26, 74. Coba baca. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Iya, mengutuk dan bersumpah. Itu kira-kira apa ya? Aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayat. Iya. Apa artinya mengutuk dan bersumpah, coba? Ngamuk-ngamuk kan dia kan? Marah-marah. Dia betul-betul marah karena dia takut juga akan dianiaya oleh orang banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum memutuskan untuk sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, mengikuti Dia, ya sekalipun memang tidak enak, ya jujur ikut Yesus itu kata orang tidak enak. Sebenarnya kata nggak enak itu dagingnya kok. Secara hatinya enak ikut Yesus itu, ya. Siapa yang merasa ikut Yesus lebih enak daripada nggak, coba katakan. Amin. Sekalipun masih air mata, tapi indah. Saya jamin Anda, kita semua lebih enak ikut Yesus daripada di luar sana. Di sana itu singa, buaya, apalagi ular, biawak itu siap untuk menggigitmu. Kalajengking, apa? Badak. Yang banyak bulunya runcing-runcing itu apa? Landa, ngeri. Ya, itu ada di luar sana. Itu bicara roh jahat yang siap menelan kita. Kita dalam Tuhan ini sekalipun masih ada sakit-sakitnya, tapi masih indah. Nah, oleh sebab itu jangan mendua hati. Cintaku bagi Yesus saja. Amin. Kalau datang pencobaan, teman, saudara, kebenaran, pikiran, macam-macam yang membuat kita menjadi mendua hati. Tidak bisa, ya aku ikut Yesus. Katakan, no love for you. Tidak ada cinta untukmu. Atau apa saja? No time for you. Apalagi? No choice. Hanya Yesus saja. Ya. Satu kali Anda bisa datang kepada setan. Setan, kau harus tahu aku ini mencintai Yesus. Gitu. Terus setan bilang begini, aku tahu kau mencintai Yesus, tapi kau mendua hati sama aku. Gitu setannya. Kenapa? Karena kita tiap kali tidak mengerjakan kehendaknya Tuhan.
Kita selalu bisa dibelokkan gitu ya. Kita selalu bisa dibelokkan untuk sesuatu yang kita sendiri sebenarnya juga tidak suka. Begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, untuk dekat dengan Tuhan, selain kita sepakat dengan Tuhan, belajarlah jangan ada jalan yang lain gitu loh. Jangan ada hal yang lain. Ya, saya pernah sedih dengan Om Karis ini. Maaf, ini contoh yang simpel. Saya pernah diundang sama Om Karis mendoakan ada satu keluarga itu mau bangun rumah tingkat. Jadi mendoakan digali pondasinya dalam ya, sudah siapkan besinya begitu. Kami ibadah, berdoa, kami percik Bapak Ibu Saudara ya. Selesai amin, datang tukangnya. Bawa juga sesajen. Datang, terus dipercik itu yang kita percik tadi juga. Dipercik juga gitu. Saya bilang, "Loh kok gitu, Pak?" Saya langsung, kalau tahu gitu enggak usah kita berdoa. Iya kan, itu namanya mendua hati. Terus dia bilang gini, "Pak, ini bukan mauku, ini mau tukangku. Kalau gitu jangan cari tukang yang seperti ini menyesatkanmu." Setuju? Iya. Jadi nanti kalau ibu-ibu bangun rumah itu cari tukang yang jangan begitulah. Bayangkan nih, kita baru percik bahasa roh penyembahan berdua. Dia lama-lama. Datanglah berkat-Mu atas keluarga ini Tuhan, semua diberkati gini. Selesai itu datang bawa tampan sesaji isinya. Coba. Saya bilang, "Pak, maaf, Tuhan marah samamu," saya bilang. Padahal dia udah janji sama kami. Nanti kalau udah selesai syukuran datang ya Om ya, katanya. Nggak diundang lagi. Kenapa? Saya marah sama dia. Karena dia mendua hati. Ya, dan orang seperti ini kata Alkitab nggak akan tenang hatinya, tidak dapat berkat. Itu yang dimaksudkan tentang jalan Tuhan itu memang ya itulah jalanku. Jangan ada jalan yang lain, mendua hati, ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita memang masih ada kemungkinan, ada pencobaan yang membuat kita punya pikiran-pikiran lain yang membuat kita bisa mendua hati. Tapi di dalam nama Yesus, mari kita minta Roh Kudus meneguhkan kita semuanya. Amin ya. Kita harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu benar. Nah, caranya di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 tadi adalah buang itu. Jangan diikuti-ikuti terus. Kalau udah sekali jatuh, jangan 2 kali gitu loh. Kita biasanya kalau udah sekali jatuh, 2 kali dan akhirnya hilang. Saya udah perhatikan beberapa bapak-bapak ini. Ya, ada beberapa orang, kalau lagi semangat, kalau rajin ibadah, ikut pemuritan, ikut doa malam berapa kali itu semangat, itu biasanya asik itu. Stabil ya jalannya. Begitu berhenti, udah. Ya. Mari saya suruh Om Karis kunjungi satu bapak. Coba kamu kunjungi bapak itu gini-gini. Yang buat saya sedih, dikunjungi ke rumahnya itu, dia nggak mau datang. Dipanggil di kedai di sana itu, dia asik main sama kawannya. Sambil ngudut di situ. Hamba Tuhan datang itu. Nanti lain kali saya aja yang datang. Kalau saya nggak datang, Tuhan Yesus yang datang di rumahnya. Bayangkan hamba Tuhan datang untuk kunjungi, dia asik aja di kedai. Dia main sambil merokok di situ sama kawan-kawannya. Saya bilang, "Duh, untunglah dia nggak kurus karena dia tabah hatinya." Iya Bapak Ibu Saudara, itu sakit loh. Itu artinya bahwa orang itu memang nggak cinta Tuhan menurut saya. Orang itu mendua hati. Orang seperti ini sampai kapanpun nggak bisa terima berkat karena Anda jauh dari Tuhan. Saya tidak masukkan Om Karis ini malaikat. Loh, dia malaikat ini. Haleluya. Malaikat ada yang hitam juga lah. Loh, Bapak Ibu Saudara, di Alkitab itu kalau ada orang datang di rumahmu minta minum, kasih dia minum. Kalau dia minta makan, kasih dia makan. Minta ATM-mu, lempar sepatu. Nggak ada di Alkitab. Yang penting itu minta minum saja. Biasanya tamu minta minum saja, nggak ada minta ATM gitu. Itu orang yang nggak dikenal saja datang kasih minum. Om Karis datang loh. Jauh-jauh dari Toraja dia. Bayangkan datang ke rumah jemaat Tuhan. Dia asik aja di kedai itu. Anda bisa pikirkan itu pikiran Tuhan seperti apa. Saya senang dia nggak marah. Saya yang marah sama dia karena dia nggak lapor sama saya. Kalau lapor saya marahi orangnya. Itu tanda bahwa hatinya tidak bisa kepada Tuhan secara lurus. Dan memang orang begini nggak akan baik keadaannya. Kenapa? Mendua hati. Bukan berarti, tunggu ya, ada hamba Tuhan datang. Oh ya, Om Karis datang, terima kasih. Nggak harus gitu juga. Tapi kan adalah bahwa memang Tuhan datang di rumahnya. Karena hamba Tuhan kalau datang pasti shalom.
Oke, sampaikan firman, oke, terus mendoa, berkat, pasti begitu. Nggak mungkin hamba Tuhan datang ke rumahnya maki-maki dia. Nggak mungkin itu. Ya, kalau ada itu bukan hamba Tuhan ya, itu hamba sih. Ya sudahlah, hamba simbolis ke hamba apa aja. Tapi kalau hamba Tuhan pasti datang, shalom, puji Tuhan, ya. Terus kemudian tanya apa kabar, cerita-cerita, selesai itu didoakan beban doanya. Itu hamba Tuhan. Jadi coba koreksi sekarang Bapak Ibu Saudara. Ini pandemi ini membuat hati kita makin cinta kepada Yesus atau justru membuat kita mendua? Ya, saya bersyukur untuk teman-teman yang sakit saja itu malah datang ibadah, rindu ibadah. Tidak merasa Tuhan itu mengkhianati dia. Kok di antara semua kok aku aja yang sakit ya? Ya kan? Apalagi Anda yang belum sakit ini, tunggulah sampai sakit. Ah, tidaklah. Saya cari-cari itu apa? Vaksin. Bayar pun boleh supaya nggak sakit. Tanya yang sudah sakit rasanya gimana? Coba tanya. Sama itu Bu Sianturi ada, sama Bu Elena, sama Kak siapa ini? Santi. Gimana COVID itu rasanya? Gurih-gurih asinkah atau? Nangis, ini dia nih. Dia sendirian. Dia cerita, Pak, aduh, bau yang paling serius. Ada orang pipis bau jengkol pun nggak kedengaran, nggak tercium dan sakit, Pak. Gitu ya. Tapi teman-teman yang sakit-sakit yang katakanlah dapat musibah itu nggak menjauhkan hatimu dari Tuhan. Membuat semakin cinta itu luar biasa. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Itu yang disebut namanya tidak mendua hati. Kadang-kadang sedikit muncul. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kita dicobai. Semua kita ada bisikan-bisikan. Dalam nama Yesus. Aku tetap mempercayai Tuhan. Tuhan yang benar pasti mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Nah, caranya itu buanglah pikiran-pikiran itu. Buanglah hal-hal yang tidak baik. Kalau yang tidak baik dipertahankan, akan ada dualisme. Cinta kita akan ada dualisme. Ya. Seperti Anda tidak mau dikhianati cintamu, Tuhan juga tidak mau. Orang itu seperti itu, apalagi Tuhan. Tuhan itu juga tidak mau. Makanya dalam hukum Alkitab berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nih komplit ya, jangan ada padamu. Jadi kalau kita datang sama Tuhan memang harus dibuang yang berhubungan dengan jangan ada Allahmu yang lain. Allahmu itu cuma satu, namanya Yesus. Nah, Allah-Allah lain harus dibuang. Apa itu Allah-Allah lain? Yang Anda sukai. Yang Anda di situ pikirannya siang dan malam. Itu Allahmu. Ya, Tuhanmu yang lain. Jadi kalau mau dekat dengan Tuhan memang, ayo ikuti maunya Tuhan. Yang kedua, haleluya, buanglah. Jadi kejahatan, tipu muslihat, munafik, dengki, fitnah itu anggap aja itu pengganggu cinta kita antara kita dengan Yesus. Ya, buang itu. Selagi itu tidak dibuang, dia akan menggoda kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar. Yesus mau dekat dengan kita. Yesus mau mencintai kita, tapi juga berilah hatimu kepada Yesus. Akuilah dia, percayai dia, kasihilah dia. Dia sangat rindu dekat dengan kita, dia memberkati kita, meneguhkan kita, membuat kita bahagia. Sekalipun kondisi pandemi seperti ini, saya percaya ada orang-orang bahagia di sini. Bukan karena keadaannya, tapi karena Yesus yang membahagiakan hatinya. Selalu ada penghiburan, selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar. Ada beberapa orang berkata, pandemi ini berkat kami makin banyak, Pak. Itu terjadi, ada. Anda bisa buktikan. Tapi kalau pandemi ini membuat berkatku melorot, Pak, ya, tidak apa-apa. Di situ juga ada Tuhan. Tuhan dapat mengubah semuanya menjadi indah. Semuanya akan ada waktunya. Ada waktunya di atas dan di bawah. Mau di atas, mau di bawah, Yesus tetap segala-galanya. Amin. Oke, ya, saya berhenti. Saya baca sekali lagi ayat yang tadi. Bahwa mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Setujui apa yang Tuhan mau, ikuti jalannya. Dan kemudian yang kedua, buanglah apa yang mengganggu hidupmu, dirimu, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya dia akan dekat dan semakin dekat dengan kita semuanya. Haleluya. Kau memberkati juga semua kami yang sudah datang ibadah, teman-teman, yang semua keluarga-keluarga anak muda yang hadir ibadah hari ini Tuhan berkati. Dan teman-teman yang belum sempat ibadah, mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka dalam perjuangan pergumulan,
Kau datang melawat mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami meninggikan Engkau. Sebentar kami kembali, Tuhan Kau menyertai kami semua. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Akhirnya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga dan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh persetujuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian di dalam seluruh pekerjaan kita, kuliah sekolah kita, keluarga kita, pelayanan kita. Mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya dan sampai selamanya. Kita terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita.